Hai guys, makasih sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat and always happy. Amin, amin ya robbal alamin. Hai, aku bukan indigo. Aku juga tidak bisa melihat makhluk gaib sesuka hati. Dan sejujurnya, selama bertahun-tahun, aku selalu menganggap kejadian ini hanyalah mimpi masa kecil. Tapi sampai hari ini, ada satu hal yang tidak pernah bisa aku lupakan. Ketika aku berumur 5 tahun, aku punya seorang teman. Kami tinggal di sebuah gang kecil di Semarang. Dan suatu sore, dia meninggal setelah ditabrak sebuah angkot. Semua orang bilang dia sudah pergi. Masalahnya, beberapa hari setelah pemakamannya, aku melihatnya lagi. Dan apa yang terjadi setelah itu masih membuatku merinding sampai sekarang. Dan menjadi pengalamanku yang tidak akan aku lupakan, juga merubah hidupku. Waktu itu, umurku baru sekitar 5 tahun. Aku tinggal di sebuah gang kecil di kota Semarang, Jawa Tengah. Gang kami tidak terlalu ramai, hanya deretan rumah sederhana, anak-anak yang bermain sampai sore, dan suara angkot yang hampir setiap hari lewat di jalan depan. Di sana, aku punya seorang teman, namanya Iwan, tepatnya seorang sahabat. Umurnya 4 tahun. Dia tinggal hanya beberapa rumah dari tempatku. Karena usia kami hampir sama, kami selalu bermain bersama. Main kelereng, main sepeda kecil, kadang hanya duduk di trotoar sambil melihat mobil lewat. Kami hampir tidak pernah terpisah. Sampai suatu sore, semuanya berubah. Hari itu aku sedang berada di dalam rumah. Ibuku sedang memasak. Ketika tiba-tiba terdengar suara rem yang sangat keras dari luar. Disusul suara benturan, dan kemudian teriakan orang-orang. Aku berlari ke depan. Semua tetangga sudah berkumpul di pinggir jalan. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi. Terlalu banyak orang. Tapi aku masih ingat wajah ibuku saat itu. Wajah yang langsung pucat. Ia buru-buru menarikku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Malam harinya, aku mendengar suara orang tuaku berbicara, pelan sekali, tapi aku sempat mendengar satu nama, Iwan. Keesokan paginya, rumah Iwan dipenuhi banyak orang. Aku tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi, sampai akhirnya ibuku berkata, Iwan sudah tidak ada. Aku hanya diam. Karena saat itu, aku bahkan belum benar-benar mengerti arti kematian. Yang aku tahu, teman bermainku tidak akan datang lagi. Beberapa hari berlalu, gang kami kembali normal. Anak-anak kembali bermain. Orang dewasa kembali bekerja dan beraktivitas, seolah semuanya sudah selesai. Tapi ternyata belum. 3 malam setelah pemakaman Iwan, aku terbangun karena suara kecil dari jendela. Awalnya aku mengira itu ranting pohon, tapi suara itu terdengar lagi. Aku membuka mata dan melihat ke arah jendela. Di luar sana, ada seorang anak kecil berdiri diam, memandang ke arah kamarku. Aku langsung mengenalinya. Itu Iwan. Dia memakai kaos merah yang sering dipakainya saat bermain. Dia tidak tersenyum, tidak melambaikan tangan, hanya berdiri, diam, menatapku. Anehnya, aku tidak merasa takut. Aku justru merasa senang karena aku pikir Iwan sudah kembali. Aku bahkan melambaikan tangan, dan saat itu Iwan perlahan mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah luar gang, seolah mengajakku ikut. Tapi sebelum aku sempat bergerak, ibuku masuk ke kamar, dan saat aku menoleh kembali ke jendela, Iwan sudah tidak ada.
Aku menceritakan semuanya kepada ibuku, namun beliau hanya tersenyum dan berkata bahwa aku pasti sedang bermimpi. Aku percaya, atau setidaknya aku mencoba percaya. Namun malam berikutnya, Iwan datang lagi, dan malam setelahnya, dia datang lagi, selalu pada jam yang hampir sama, selalu berdiri di luar jendela kamarku, dan selalu menunjuk ke arah jalan. Lama-kelamaan, aku mulai berbicara dengannya diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Aku menceritakan mainan baruku, aku menceritakan teman-teman yang lain, dan Iwan hanya mendengarkan tanpa pernah menjawab. Sampai suatu malam, sesuatu berubah. Untuk pertama kalinya, Iwan berbicara dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Hanya satu kata, ayo. Lalu ia menunjuk ke arah luar lagi. Entah kenapa, aku merasa harus mengikutinya. Aku turun dari tempat tidur, membuka pintu rumah perlahan, dan berjalan keluar. Malam itu sangat sepi, tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang, hanya aku dan Iwan yang berjalan beberapa meter di depanku. Dia terus berjalan melewati ujung gang, menuju jalan besar tempat kecelakaan itu terjadi. Aku mengikutinya, sampai akhirnya kami tiba di lokasi tersebut, dan disitulah Iwan berhenti. Dia berdiri tepat di tengah jalan, lalu perlahan menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya dengan jelas, dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Wajah yang kulihat selama ini bukan wajah Iwan yang kukenal. Separuh wajahnya dipenuhi luka, matanya kosong, dan kepalanya terlihat tidak normal, seperti seseorang yang mengalami benturan sangat keras. Aku membeku, tidak bisa bergerak. Kemudian Iwan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah belakangku. Aku menoleh, dan pada saat yang sama terdengar klakson sangat keras. Sebuah mobil melintas tepat beberapa meter dari tempatku berdiri. Kalau saja aku melangkah sedikit lagi, mungkin aku juga akan tertabrak. Saat aku menoleh kembali, Iwan sudah menghilang begitu saja, tanpa jejak, tanpa suara, seolah tidak pernah ada. Keesokan harinya, aku jatuh sakit selama beberapa hari, demam tinggi, dan terus memanggil nama Iwan saat tidur. Setelah sembuh, aku tidak pernah melihatnya lagi, tidak sekalipun. Tahun demi tahun berlalu, aku tumbuh dewasa dan perlahan menganggap semuanya hanya imajinasi masa kecil. Sampai suatu hari, aku bertemu Ibu Iwan kembali, belasan tahun setelah kejadian itu. Kami berbincang cukup lama, dan sebelum pulang, beliau mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Katanya, sebelum meninggal, Iwan pernah berkata bahwa jika suatu hari aku berada dalam bahaya, dia akan menolongku, karena aku adalah sahabatnya. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan. Aku tidak tahu apakah yang kulihat waktu kecil benar-benar nyata, atau hanya mimpi seorang anak berusia 5 tahun. Tapi ada satu hal yang sampai hari ini tidak pernah bisa kulupakan. Jika malam itu aku tidak berhenti di tengah jalan, mungkin aku tidak akan berada di sini sekarang. Dan kadang aku masih bertanya-tanya, apakah Iwan datang untuk mengajakku pergi saat itu, atau justru datang untuk menyelamatkanku. Sampai hari ini aku masih tidak tahu apa yang sebenarnya kulihat malam itu. Mungkin itu hanya mimpi seorang anak kecil, mungkin juga hanya cara pikiranku menghadapi kehilangan, atau mungkin Iwan benar-benar datang malam itu. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, setelah malam itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Tidak pernah. Namun ada satu hal yang selalu kuingat. Sebelum meninggal, Iwan pernah berkata bahwa kami akan menjadi sahabat selamanya. Dan entah kenapa,
Setelah bertahun-tahun berlalu, aku merasa dia menepati janjinya. Karena jika malam itu aku tidak berhenti di tengah jalan, mungkin aku tidak akan berada di sini sekarang. Jadi jika kalian pernah kehilangan seseorang yang sangat dekat, mungkin mereka memang telah pergi, tapi kenangan tentang mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan kadang, mungkin itu adalah cara mereka menjaga kita dari jauh. Dan ada satu hal lagi yang jarang sekali kuceritakan kepada orang lain. Sejak malam itu, ketika aku melihat Iwan, beberapa kali aku mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan. Kadang, aku mendengar suara langkah kaki, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang, aku mendengar pintu diketuk saat semua orang sedang tidur. Dan beberapa kali, aku merasa melihat sosok yang tidak seharusnya ada. Bukan, aku bukan indigo. Aku tidak bisa melihat makhluk gaib sesuka hati. Tapi sampai hari ini, aku masih bertanya-tanya, apakah semua itu hanya kebetulan, atau semuanya bermula sejak malam ketika Iwan datang ke jendelaku. Jika kamu suka video ini, please beri like, subscribe, and comment. Dan ini adalah No Face Project. Di balik wajah yang tak terlihat, selalu ada cerita yang ingin disampaikan. Thanks for watching, stay spooky, and see you later.